Yudi? Mas Febri, Mas Revan. Mbak Mita, nanti Mbak Ila sama Bu Guru. Kelompok yang menang yang mana? Sebelah sana. Kelompok yang kelas sebelah sini. Mbak Ila ikut kelompok. Iya, Mbak Ila ikut kelompoknya Mas Yudi. Boleh? Boleh? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Oke. Perbuatan baiknya apa tadi? Oh iya. Pinter. Oh iya, pinter. Sudah? Ada lagi? Sudah? Masih ada? Oh, mau ngelap meja. Ada lagi, Nak? Mengelap kaca. Kemudian perbuatan buruk yang kamu lakukan hari kemarin apa, Mas? Apa? Apa? Oh iya, ngambil jajanan di warung ibu. Nggak bilang. Oh, nggak bayar. Terus, apa lagi? Ada nggak? Nakali temannya nggak kemarin? Temannya mau apain? Lain kali tidak boleh nggih. Pinter nggih? Iya, sekarang minta maaf dulu sama temannya. Bilang apa? Oke. Pinter. Ush. Oh iya. Kemudian ada lagi perbuatan baiknya. Oh, membantu ibu memasak. Ada lagi? Sudah. Terus ke perbuatan buruk yang Mbak Syifa kemarin lakukan apa? Ada nggak? Oh, tukaran Mbak Vanes. Ada lagi? Nggak ada. Lain kali tidak boleh tukaran, nggih. Sama teman harus apa? Rukun, nggih. Sekarang boleh minta maaf ke Mbak Vanes? Oke. Oh iya, boleh tepuk tangan buat Mbak Syifa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspita Nurani Putri, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif dalam praktik segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses segitiga restitusi meliputi 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Selanjutnya, mari kita simak prosesnya dalam kasus pertama. Permisi Bu, maaf saya terlambat. Sekarang sudah jam 7:35. Sekolah dimulai jam 7 tepat kan? Mengapa kamu terlambat, Nak? Maaf Bu, tadi malam saya tidur kemalaman sehingga saya bangun kesiangan. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Disiplin ya Bu, lalu menghargai diri sendiri dan orang lain ya Bu. Ibu setuju. Jadi, apakah kamu meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ya Bu, saya meyakininya. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini, Nak? Ya Bu, saya bersedia Bu. Nah, kalau bersedia, bagaimana cara kamu mengatasinya? Saya tidak akan tidur larut malam lagi Bu, dan saya akan menyetel alarm agar saya tidak bangun kesiangan. Baik, jika kamu lupa menyetel alarm, apakah ada orang yang kira-kira bisa membantu mengingatkan kamu di rumah? Ada Bu, kakak saya dan ibu saya. Lalu, kira-kira kapan kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Mulai hari ini Bu, nanti saya tidak akan tidur larut malam dan saya akan menyetel alarm. Baik, Nak. Terima kasih untuk usahamu ya, Ibu Guru hargai itu. Nah, sekarang kamu boleh duduk, silahkan. Terima kasih Bu. Kasus kedua. Pinjam, Nak, apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Iya Bu, saya ingat. Kira-kira apa salah satu keyakinan kelas kita? Saling menghormati Bu. Nah, kalau kamu masih ingat, salah satu keyakinan kelas kita itu adalah saling menghormati. Kenapa kamu masih berebut dengan temanmu? Bu, saya tadi terburu-buru dan saya lupa membawa pulpen. Tadi saya terbawa emosi karena tidak dipinjami. Apa tidak ada cara lain untuk meminjam dengan lebih baik lagi? Iya Bu, maaf saya tadi salah. Sekarang, bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya akan meminta maaf Bu, dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Dan saya akan lebih sopan saat mau meminjamnya. Ibu harap kejadian seperti ini tidak terulang kembali ya. Baik Bu, terima kasih. Kamu boleh duduk kembali. Tanggapan setelah praktek restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Kirana Dewi, murid kelas 5 SDN 2 Samborejo. Tanggapan saya mengenai skenario yang saya lakukan dengan berbukti pada 2 kasus yang berbeda, yaitu kasus 1, saya terlambat datang ke sekolah, dan kasus kedua, saya meminjam pulpen dengan paksa dari teman saya. Saya dalam penyelesaian kedua kasus tersebut sangat berpihak pada murid. Walaupun saya melakukan kesalahan, akan tetapi saya tidak merasa tertekan, dibentak atau disudutkan. Saya benar-benar merasa nyaman dan paham akan kesalahan saya, sehingga saya menyesali perbuatan saya. Salah seperti inilah yang benar-benar kami inginkan sebagai siswa, sehingga walaupun saya salah, saya tidak merasa disudutkan, dan saya menjadi paham atas kesalahan saya dan menyesali perbuatan saya. Kapan penyelesaian masalah seperti ini dapat dilaksanakan oleh semua guru, sehingga kami merasa nyaman berada di sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek restitusi di sekolah kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul pada ruangan ini dalam keadaan sehat. Dan saya lihat semuanya sangat ceria, nggih. Mungkin karena habis istirahat sholat dan habis makan siang, jadi semuanya dengan semangat. Nah, Ibu Bapak Guru hebat, perkenankan pada siang hari ini saya akan sharing tentang ilmu dan pengalaman saya dalam belajar tentang budaya positif dan sudah saya terapkan di sekolah. Harapannya dengan sharing pengalaman dan ilmu ini nanti Ibu Bapak bisa terapkan di sekolah masing-masing. Langsung saja implementasi budaya positif di sekolah. Bergerak nggih, PPT saya nggih. Lanjut. Dalam budaya positif ini ada beberapa hal yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi terdiri dari 5 posisi kontrol dan restitusi terdiri dari segitiga restitusi sendiri. Yang pertama yaitu dalam penerapan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan pasti memiliki suatu tujuan. Kemudian Diane Gossen dalam 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Untuk dapat menumbuhkan disiplin positif, sebelumnya akan saya jelaskan apa itu disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara maupun menurut Diane Gossen. Disiplin positif yaitu bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan. Nah, sebelum mendapatkan disiplin positif, itu nanti hasilnya akan menjadi nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jika anak-anak bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan universal, pastinya profil pelajar Pancasila yang kita harapkan akan terwujud, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya kita akan membahas teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kalau kita akan menyelesaikan suatu permasalahan tentang perilaku anak di sekolah, pasti kita mengenal teori ini, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Diane Gossen dalam bukunya Restructuring Schools Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia melakukan sesuatu. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Selanjutnya, konsekuensi. Konsekuensi berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman bersikap satu arah, kalau konsekuensi sudah disepakati oleh kelas. Biasanya sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru.
Yang terakhir yaitu restitusi. Mungkin Bapak Ibu baru mendengar apa itu restitusi. Kok selama ini kok belum ada, belum pernah dibahas. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Kalau tadi hukuman bersifat satu arah, konsekuensi anak-anak harus melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan yang sudah disepakati. Nah, untuk restitusi, guru mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti yang diutarakan Chelmsford-Gossen dalam 1996. Sebelum melakukan itu semua, disiplin positif, kebajikan universal, sebelumnya yang pertama yang harus dilakukan yaitu membuat keyakinan kelas. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Contoh keyakinan kelas yang bisa dibuat di kelas Bapak Ibu. Nomor 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Selanjutnya, setiap anggota kelas perlu mengerjakan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai dan menghormati. Lalu, selalu bersikap positif. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Dan yang terakhir contohnya yaitu menghargai dan menghormati diri sendiri. Hal itu perlu dilakukan untuk agar anak-anak itu bisa menghargai dirinya sendiri. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup meliputi kesehatan, sandang, pangan, dan papan. Kemudian kebutuhan rasa sayang untuk diterima meliputi koneksi sosial, diperhatikan, dan dianggap. Selanjutnya kebutuhan pengakuan atas kemampuan yaitu kemampuan atas prestasi, menjadi terampil, menjadi kompeten, dan pencapaian. Selanjutnya, kebutuhan akan kebebasan pilihan, meliputi kemandirian, pilihan, otonomi, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, meliputi bermain, rekreasi, mencari kesenangan, dan menyalurkan hobi. Selanjutnya, sebelum itu kita akan membahas tentang posisi kontrol yang harus kita terapkan di dalam kelas sebagai guru. Posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai penghukum. Biasanya ciri-cirinya nada suaranya tinggi, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk. Nah, biasanya kata-kata yang diucapkan oleh guru sebagai penghukum ini, yaitu itu, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti kamu selalu ramai. Nah, kalau dengan posisi kontrol sebagai penghukum, hasilnya murid menjadi pendendam, tidak mau disiplin. Posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Ciri-cirinya nada suara memelas, halus, sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Contohnya begini, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Ibu harus memberitahumu? Gimana coba kalau orang tuamu tahu? Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah, murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Selanjutnya, posisi kontrol yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Ciri-cirinya nada suara ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, ini biasanya kata-kata yang diucapkan guru itu, ayolah bantu demi ibu. Ayo ingat, tidak dapat bantuan dari bu guru. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Hasilnya, murid merasa dekat dengan guru, tetapi menjadi murid tergantung pada guru tersebut.
Selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai pemantau dengan ciri nada suara datar, bahasa tubuh formal. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, hasilnya murid memahami konsekuensi atas perbuatannya, jadi murid tidak nyaman dengan konsekuensi yang harus dijalankan. Yang terakhir yaitu posisi kontrol sebagai manajer dengan ciri nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Contoh perkataan yang diucapkan oleh seorang manajer yaitu, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Nah, hasil yang didapat oleh murid yaitu murid berlatih menyelesaikan solusi atas permasalahannya sendiri dan mencoba memperbaiki sesuai keyakinan yang mereka buat. Nah, untuk menyelesaikan kasus-kasus perilaku anak di sekolah, kita sebaiknya menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Kalau tadi restitusi yaitu usaha seorang guru untuk menyelesaikan kasus-kasus di sekolahnya. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dengan perkataan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan itu. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, dalam validasi tindakan yang salah ini, guru berkata seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu begini. Kamu patut bangga terhadap dirimu sendiri. Kamu boleh mempertahankan sikap itu. Nah, tahap selanjutnya yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu tadi tahapan dalam segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan perilaku yang ada di sekolah. Untuk reviewnya yang sudah saya bahas tadi, yang pertama disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kemudian nilai kebajikan dan keyakinan kelas, tujuan mulia mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kemudian posisi kontrol ada 5, yaitu pemberi hukuman, membuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kemudian kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dan yang terakhir yaitu tahapan segitiga restitusi, meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, inilah aksi nyata yang sudah saya lakukan di sekolah saya, yaitu SD Negeri 2 Sambongrejo. Yang pertama, langkah yang saya lakukan yaitu membuat kesepakatan kelas. Dengan membuat kesepakatan kelas, anak-anak tahu batasan apa yang bisa mereka lakukan dan batasan mana yang tidak boleh mereka lakukan. Selanjutnya yaitu piket kelas. Dengan piket kelas, anak-anak menjadi disiplin waktu, disiplin dalam membersihkan kelas. Kemudian dalam penghijauan setiap hari Jumat. Kemudian senam bersama setiap hari Jumat, kolaborasi dengan guru, kepala sekolah, orang tua, dan komite. Nah, ini sangat penting ya untuk menyelaraskan visi-visi kita bersama agar tujuan yang ingin kita capai itu dapat tercapai secara baik. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran yang menyenangkan agar anak-anak nyaman berada di sekolah. Tidak melulu duduk manis memperhatikan guru menerangkan. Nah, di akhir pembelajaran, baiknya kita melakukan refleksi pembelajaran. Merefleksi apa kegiatan yang sudah kita lakukan dengan anak-anak pada hari itu. Nah, untuk praktek segitiga restitusinya, bisa Bapak Ibu lihat di channel YouTube saya, yaitu Puspita Nurani Putri. Di situ sudah ada praktek tahapan segitiga restitusi tadi, dengan 3 tahapan tadi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Monggo kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Monggo Bu Pitutur
mengangkat tangan nggih. Mau Iya, bertanya baik. atau menanggapi silahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan bertanya, Bu Putri. Ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa posisi kontrol yang paling tepat diterapkan adalah sebagai manajer. Apakah posisi sebagai teman dianggap kurang efektif? Padahal jika anak dianggap sebagai teman, maka anak akan nyaman dan mau mengikuti arahan guru. Mohon penjelasannya, Bu. Oh iya, terima kasih. Berkaitan dengan posisi kontrol nggih. Nah, sebagai teman. Memang posisi kontrol yang paling tepat yaitu sebagai manajer. Sehingga anak-anak berlatih mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, yang ditanyakan Bu Pipi tadi, apakah kalau sebagai teman tidak efektif gitu nggih? Nah, untuk sebagai teman sebenarnya baik. Anak merasa bahwa dirinya itu, oh, Bu Guru membela aku, Bu Guru memberi cara aku menyelesaikan masalahnya. Tetapi dengan merasa dekat dengan gurunya, kadang-kadang murid malah menjadi tergantung pada gurunya, dan malah biasanya si murid itu akan patuh pada guru yang dianggapnya sebagai teman saja. Kemudian kalau dengan guru yang lain mungkin itu tidak akan patuh. Mungkin gitu Bu Bibit. Baik, Bu. Terima kasih. Penjelasannya sudah cukup runtut dan baik. Oh iya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oh, Putri Mei. Putri Mei, monggo sudah acung jari. Terima kasih Bu Putri. Saya mau Ya. bertanya, untuk membuat kesepakatan kelas, apakah aturan-aturan itu sudah ditentukan oleh gurunya, terus kemudian lalu tinggal disepakati bersama, terus bagaimana prosesnya? Seperti itu Bu, pertanyaannya. Tentang kesepakatan keyakinan kelas tadi ya. Dalam membuat keyakinan kelas, gurunya tidak membuat dulu, tetapi kita sebutkan bersama dengan anak-anak, kita bahas dengan anak-anak di kelas. Jadi menjadi kesepakatan bersama, bukan guru yang membuat, tetapi kita buat bersama dengan anak. Jadi anak merasa dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas, sehingga nantinya kalau mereka melanggar itu, mereka sudah tahu, oh konsekuensinya apa, begitu. Ya, terima kasih Bu Putri. Ya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lain? Oh ya, Pak Catur. Monggo Pak Catur, ingin bertanya apa? Monggo Pak Catur. Secara restitusi, Ya. tadi dijelaskan untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah menggunakan tahapan segitiga restitusi. Ya. Apakah setelah penerapan itu efektif mengatasi masalah perilaku siswa? Itu, Bu. Oh iya. Kebetulan saya sudah mempraktekkan itu di sekolah saya. Nah, sedikit banyak efektif, Pak. Walaupun belum sepenuhnya, nggih, karena namanya juga proses. Anak berproses. Nah, itu harus kita hargai. Setiap proses yang dilalui anak, walaupun sedikit, harus kita hargai. Nah, itu sudah ada perbaikan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Gitu Pak Catur. Itu sungguh sangat efektif. Itu nggih. Oh iya, Bu, terima kasih Oh, iya. jawabannya. Ya. Mungkin cukup 3 penanya saja nggih, karena waktunya sudah hampir habis. Terima kasih atas atensinya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatin dari SDN 2 Samborejo, sekaligus rekan kerja dari Ibu Puspita Nurani Putri.
Nah, Ibu Putri telah melaksanakan berbagai sesi pelaksanaan dari aksi nyata budaya positif di kelasnya dan juga telah melaksanakan di sekolah kami. Di sini saya hanya ingin memberikan saran kepada Ibu Putri agar tujuan kita bersama yaitu meningkatkan potensi siswa dapat terwujud. Nah, pada Jumat minggu lalu kita telah mengadakan penghijauan di sekolah. Saran saya, bagaimana jika kegiatan tersebut kita laksanakan di luar lingkungan sekolah yang kebetulan rumah saya dekat dengan lingkungan sekolah. Dan di sini juga ada suatu tempat yang dinamakan greenhouse. Di sana nanti anak-anak bisa belajar bagaimana cara menanamkan buah-buahan yang baik langsung dari pemilik perkebunan tersebut, yang bisa dibilang telah berhasil dalam bidang pertanian. Nah, siapa tahu dengan kegiatan tersebut dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi siswa di bidang pertanian. Demikian saran dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat guru semua, perkenalkan nama saya Eni dari SD Negeri 2 Sambawerjo, sekaligus rekan kerja dari Ibu Puspita Nurani Putri. Selama kurang lebih 3 minggu, Ibu Putri telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mewujudkan budaya positif, baik di kelas maupun di sekolah bersama kami para rekan guru selama mengikuti kegiatan yang dilakukan Bu Putri. Saya sangat senang bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan untuk meningkatkan budaya positif tersebut, karena dapat memperbaiki perilaku siswa dan tentunya dapat meningkatkan rasa kedisiplinan dan ketertiban siswa. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan saran bagaimana kalau pada program berbagai kisah inspiratif kita mengundang tokoh masyarakat sebagai narasumber untuk menyampaikan kisah dan pesan-pesan menarik yang dimilikinya, agar anak termotivasi untuk selalu belajar dari berbagai sumber dan juga meningkatkan kualitas diri. Demikianlah masukan dari saya, semoga dapat menjadi salah satu positif di sekolah dan juga mewujudkan murid yang berilmu, bertakwa, juga berkarakter mulia. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.